Pada pertengahan Oktober 2025, langit malam Nusantara dihiasi oleh pemandangan langka. Munculnya sebuah bintang berekor yang dalam kebudayaan Jawa dikenal sebagai lintang kemukus. Lintang kemukus ini bisa dilihat di langit bagian timur sebelum fajar, atau di langit bagian barat setelah senja. Fenomena ini menarik perhatian banyak kalangan, dari astronom modern yang menafsirkan sebagai komet yang melintas dalam orbit periodik, hingga para pemerhati budaya yang memaknainya sebagai isyarat dari alam, tanda peralihan zaman, dan pertanda besar bagi nasib negeri. Warisan makna dari Primbon Jawa. Dalam kitab Primbon Jawa Serbaguna, karya R. Gunasasmita, kemunculan lintang kemukus tidak dilihat semata-mata sebagai peristiwa langit, melainkan juga bahasa kosmis, komunikasi halus antara jagat raya dan manusia. Arah datangnya komet menjadi kunci utama untuk menafsirkan maknanya. Setiap arah mata angin memiliki pesan dan akibat bagi tatanan dunia, khususnya bagi pemimpin negeri dan rakyat kecil. 1. Dari utara. Kekalutan para pemimpin. Apabila lintang kemukus datang dari arah utara, Primbon menandai masa-masa kelam dalam kepemimpinan. Pemimpin negeri digambarkan saling menjatuhkan, terjebak dalam kekalutan dan intrik politik yang bisa berkembang menjadi peperangan. Rakyat menjadi korban, menanggung penderitaan akibat kekacauan pemerintahan. Harga kebutuhan pokok meningkat tajam, namun logam mulia justru murah, sebuah simbol bahwa nilai kehormatan dan kestabilan tengah runtuh. Bahkan disebutkan pula akan terjadi kemarau panjang, menguji ketahanan masyarakat pedesaan. 2. Dari timur. Masa sulit dan kebingungan hati. Jika bintang berekor tampak muncul dari timur, maka pertandanya ialah masa kesedihan bagi seorang raja atau pemimpin negara yang sedang menghadapi masa sulit. Para pengikutnya sedang bingung pikirannya, kehilangan arah dan tujuan. Rakyat kecil turut merasakan kekacauan, meskipun secara aneh, beras dan padi murah, tetapi emas menjadi mahal. Simbol ini sering dimaknai sebagai ketidakseimbangan dunia. Bahan pokok murah, namun nilai logam mulia naik, mencerminkan ekonomi yang rapuh dan tak menentu. 3. Dari tenggara. Wabah, kekeringan, dan perpindahan jiwa. Lintang kemukus yang datang dari tenggara menjadi pertanda yang lebih suram. Primbon menyebut adanya raja meninggal dunia, dan rakyat desa banyak yang berpindah tempat. Hujan jarang turun, tanaman rusak, dan penyakit menular mulai merebak. Banyak orang jatuh sakit, bahkan meninggal. Harga beras dan padi meningkat, sementara ternak seperti kerbau dan sapi banyak dijual atau mati. Tenggara adalah arah peralihan dan ketidakstabilan, tanda perubahan besar yang membawa penderitaan. 4. Dari selatan. Kematian, kesuburan, dan perenungan. Jika bintang berekor datang dari selatan, ini menandakan kematian seorang pemimpin dan kekacauan di kalangan para pembesar. Namun secara bersamaan, alam justru melimpahkan hasil bumi. Beras, padi, kerbau, dan sapi murah harganya. Namun di balik kelimpahan itu, hati rakyat justru berduka. Mereka mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Dalam tafsir Jawa, arah selatan adalah arah menuju samudera dan kekuatan spiritual, tempat bersemayamnya penguasa goib. Maka kemunculan lintang dari selatan sering diartikan sebagai panggilan untuk introspeksi, mengingatkan manusia akan kefanaan kuasa dan kebesaran Tuhan. 5. Dari barat daya. Kematian dan kebajikan. Bila datang dari barat daya, maka pertanda adanya raja yang meninggal dunia. Namun berbeda dari arah tenggara, di sini rakyat desa justru melakukan kebajikan. Allah memberi anugerah, beras dan hasil kebun melimpah, namun banyak hewan ternak yang mati. Barat daya sering dipandang sebagai arah keseimbangan antara terang dan gelap, pertanda masa pemurnian batin setelah duka besar. 6. Dari barat. Kebangkitan dan kemakmuran. Lintang kemukus dari barat disebut sebagai tanda baik.
akan ada penobatan pemimpin baru yang membawa kemakmuran. Rakyat bersuka cita, para pembesar kembali rukun. Bumi pun subur, hujan deras dan lama, panen melimpah, dan harga kebutuhan menjadi murah. Dalam simbolisme Jawa, Barat melambangkan arah datangnya kesejahteraan dan restu ilahi. Masa ketika segala kesulitan digantikan oleh keberkahan. 7. Dari Barat Laut. Perselisihan dan musim yang kacau. Apabila lintang kemukus muncul dari Barat Laut, primbon menandai perselisihan antar raja dan adipati. Kekuasaan diperebutkan dan rakyat menderita. Banyak ternak mati, hujan dan petir datang tidak pada waktunya. Musim menjadi kacau. Penderitaan rakyat akan semakin meluas dan berjangka waktu lama. Beras dan padi mahal, namun emas kembali murah. Tanda bahwa nilai-nilai luhur tergadai oleh perebutan tahta. Pesan zaman dari langit Oktober 2025. Jika ditilik dari laporan astronomi amatir di Indonesia, lintang berekor 2025 tampak dari arah timur tenggara, sebelum bergerak perlahan ke selatan langit. Dalam konteks primbon, arah tersebut bisa dibaca sebagai masa kesedihan bagi pemimpin, disertai kekeringan dan merebaknya penyakit, serta perubahan sosial yang memicu perpindahan penduduk. Maka, tafsir budaya ini terasa seirama dengan realitas kontemporer, di mana dunia tengah menghadapi krisis iklim, gejolak politik, dan wabah yang belum sepenuhnya reda. Menatap langit, menyimak diri. Bagi masyarakat Jawa, langit bukan sekadar ruang kosong, melainkan cermin batin manusia. Kemunculan lintang kemukus adalah saat untuk merenung, menimbang keseimbangan antara nafsu dan kesadaran, antara kuasa dan kebajikan. Ia mengingatkan bahwa setiap peristiwa di jagat raya memiliki gema dalam diri manusia. Dan di bawah langit Oktober 2025 yang berkilauan oleh ekor bintang panjang itu, manusia sekali lagi diajak untuk mendengar bahwa alam selalu berbicara, hanya saja tidak semua mau mendengarkan.